Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kitab-kitab ini yang saya terangkan mulai kapan itu ya, zaman dulu itu, ini cuma membahas penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu, baik syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini yang dibahas adalah majaa fi dzabhi li ghairillah. Kalau diterjemahkan menurut bahasanya ini, dalam bab ini yang dibahas adalah az-zabhu, menyembelih binatang, tapi li ghairillah, diproyeksikan, diniatkan untuk selain dari Allah. Tapi orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, yang maknanya itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Cuma di masyarakat itu diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di kitab-kitab itu diterjemahkan tidak ada Tuhan, ditambahi dengan kalimat yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Kalau Tuhan banyak, jangan bilang nggak ada Tuhan, banyak. Cuma yang berhak diibadahi cuma Allah. Nah, orang Islam kalau sudah begitu, nah ini dikunci pakai ayat ini, Pak, sebagai penjelasan dari la ilaha illallah itu. Apa kuncinya? Nah, ini adik-adik kalau bawa HP yang HP-nya itu ada Qur'annya, bisa direspon, bisa diikuti. Yaitu pakai surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ayatnya begini bunyinya, Qul inna sholati wa nusuki. Saya rasa bisa meneruskan ya. Qul inna sholati wa nusuki, terusnya wa mahyaya wa mamati. Sampai di situ dulu ada 4. Sesungguhnya sholatku, nusuk itu makna yang umum adalah ibadah apa saja. Tapi ada di beberapa tafsir nusuk itu maknanya adalah binatang yang disembelih. Nusuk. Tapi di sini cenderungannya nusuk itu annahu a'am, lebih umum. Wan fan nusuk al ibadah, ya. Ibadah. Jadi sesungguhnya salatku yang pertama, yang kedua ibadahku, yang ketiga hidupku, yang keempat matiku. Kalau ini dipisah dua-dua ya. Dua yang pertama itu sholat dan ibadah, dua yang kedua itu apa? Hidup dan mati. Saya tanya yang hadir ini, yang sama antara kita dengan orang yang tidak Islam itu yang mana? Apakah dua yang pertama ataukah dua yang kedua? Dua yang kedua. Sama-sama punya hidup sekarang ini, nanti sama-sama apa? Mati. Ya. Itu istilahnya di kitab ini. Kalau orang yakin hidup dan mati itu ada, jelas ya ada. Itu namanya itsbatu tauhidir rububiyah.
Ya, itu meneguhkan dan menguatkan rububiyah. Rububiyah itu mengakui Allah itu ada dan Allah itu menciptakan. Walaupun sebagian ulama tidak sependapat dengan rububiyah, tidak ada istilah rububiyah. Tapi tentang Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi dan isinya, sekedar hanya pengetahuan itu saja, itu diiyakan, memang iya. Jadi orang-orang zaman Nabi sebelum Islam itu sudah percaya kalau Allah itu ada. Contohnya paling gampang, bapaknya Nabi itu lahir zaman jahiliyah, tapi sudah diberi nama siapa? Abdullah. Hambanya siapa? Allah. Dan mereka sudah kenal tentang Allah itu. Allah. Tapi tidak menjadikan Allah satu-satunya. Nah, itu apa namanya? Rububiyah. Jadi saya katakan sebagian ulama tidak sependapat dengan istilahnya. Istilahnya yang tidak sependapat, tapi realitasnya ada. Realitasnya orang mengakui Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, tapi tidak mau menyembah satu-satunya. Itu namanya rububiyah. Nah, ayat ini tadi surat apa tadi, Mas? Al-An'am 162 dan 163. Dua yang kedua, hidup dan mati, itu sama antara kita dengan orang yang tidak beragama Islam. Saudara-saudara sesama manusia yang tidak beragama Islam itu sama. Sama-sama hidup juga nanti sama-sama mati. Nah, dua yang pertama itu loh Pak. Salat dan ibadah bagi umat Islam itu tidak asing lagi itu ya. Ini diproyeksikan untuk Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki tadi. Coba tak selipkan dulu. Kemarin kita puasa. Saya mungkin setelah Ramadan baru kali ini mungkin ya. Ya karena kemarin belum mulai. Apakah bisa dibedakan ketika di kerumunan rame banyak orang di pas Ramadan siang hari, pas semuanya nggak ada kegiatan makan minum. Bisa dibedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa? Nggak bisa. Sekarang aja kalau pas di luar tidak ada kegiatan ibadah di masjid ya nggak bisa dibedakan ini yang sholat ini yang nggak bisa. Dibedakannya kapan? Besok di akhirat. Jadi orang Islam itu kayak panjenengan dan saya itu ibadah kepada Allah orientasinya bukan mencari dunia, nggak ada hubungannya itu. Nanti ada di bab 37 ya. Ini baru bab yang 10 ya. Jadi masih lama. Ya, di situ saya ulangi, yang sholat dan ibadah ini meneguhkan tauhidul uluhiyah, Allah saja yang disatu, uluhiyah yang diibadahi satu-satunya. Tapi hidup dan mati rububiyah. Sekarang 1, 2, 3, 4. Yang ketiga tadi apa Pak? Hidup. Nah sekarang saya tanya, apakah kita hidup itu A. tidak punya apa-apa, apakah B. apa-apa punya? Bingung? Kalau bingung tidak saya teruskan Pak. Apakah tidak punya apa-apa, apakah apa-apa punya? Kedua-duanya. Ya, tak pandu. Punya waktu hidup ini Pak? Punya. Punya tenaga? Punya. Punya pikiran cerdas? Punya. Punya uang? Punya rumah? Relatif ya. Berarti apakah A tidak punya apa-apa? Apakah B apa-apa punya? Nah, tidak terlalu penting, tapi ini untuk menguatkan aja. Oh, kalau begitu orang Islam itu hidup ini apa-apa yang dipunyai tadi lillahi rabbil alamin. Dipakai untuk siapa? Allah. Jadi sekecil-kecilnya yang dimiliki orang Islam jangan tidak digunakan untuk Allah. Ini kelihatannya sepele. Saya beri contoh. Air segini bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah? Bisa. Caranya Mas?
Loh itu kalau tak urut Pak, saya mengulangi yang pelajaran dulu. Ini airnya Allah, manusia itu nggak bisa buat air Pak. Dan manusia itu hukum asalnya tidak boleh minum ini. Tetapi ya apa Pak? Boto. Makanya minta izin sama Allah dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. B itu musyahabah wal isti'anah. Menyertakan Allah di dalam proses orang memasukkan air dalam tubuhnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di situ. Sebaliknya, air segini bisa dipakai untuk menentang Allah, untuk syirik. Caranya? Dengan segelas air lalu pasiennya iya. Berarti air ini dipakai untuk menentang Allah. Coba loh itu loh. Itu maksudnya Pak. Orang punya rumah, mohon maaf. Boleh nggak umat Islam itu rumahnya difungsikan, mohon maaf, seperti rumahnya orang yang tidak Islam, hanya dipakai tidur, istirahat, investasi masa depan. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu dipakai apa Pak? Kata Nabi disuruh salah satunya fungsi dari rumah itu disuruh pakai tempat apa? Ibadah. Contohnya sholat sunnah itu yang baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Jadi umat gedong magrong itu miliknya umat Islam jangan difungsikan hanya sekedar tempat istirahat. Berbangga-bangga enggak, bernilai ibadah. Punya mobil, punya motor, punya duit, semuanya itu dikunci pakai ayat ini. Katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup. Nah ini hidup yang keterangannya panjang tadi. Mati besok lillahi rabbil alamin, untuk Allah saja. Jangan dipakai untuk yang lain-lain. Ya, wah ini mulai dari yang kecil sampai yang paling besar Pak. Mohon maaf ini bukan politik ya. Orang punya jabatan bisa dipakai untuk mencari surga? Bisa. Alamas jabatan itu kan pertanggungjawaban periodisasinya 5 tahunan, 4 tahunan, 3 tahunan habis. Kalau saya nggak jujur nanti malah dengan jabatan itu bisa malah petaka bagi saya, bisa ke neraka. Oh gitu loh Pak. Makanya saya harus hati-hati itu. Ya, harta juga begitu. Waktu juga begitu, kesempatan juga begitu, maka dikunci di sini semuanya lillahi rabbil alamin, dipakai untuk Allah, la syarika lahu. Tidak boleh dipakai untuk apa? Syirik. Menentang Allah. Ada ustaz kasih contoh begini Pak di YouTube itu. Orang yang menentang Allah syirik, ya. Enggak tahu ustaznya mana siapa. Saya itu kalau pray-pray kadang-kadang buka YouTube ya. Ya apa saja lah itu ya, kalau pray-pray itu. Kalau orang menentang Allah itu sama dengan seorang istri diopeni suaminya. Ya dibelikan, dikasih belanja, dikasih berikan keperluan sehari-hariannya dan sebagainya. Lalu kemudian dandan dengan sebaik-baiknya, naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa ini, tapi dipakai lari dengan orang lain. Ini kan ajarnya agak kurang, alias wajar. Lah manusia juga begitu. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Kok pemberiannya Allah itu tidak dikembalikan ke sana? Gitu loh maksudnya itu Pak ya. Awas kamu, nah itu maksudnya. Maka kata Allah, la syarika, tidak boleh dipakai untuk syirik. Sekecil-kecilnya maupun sebesar-besarnya. Itu dipakai untuk Allah. Ayat ini dimajukan oleh penulis kitab Tauhid dalam bab menyembelih binatang bukan untuk Allah. Berarti maknanya dalam bab ini bukan hanya menyembelih binatang dalam arti apa? Mengalirkan darahnya binatang, enggak. Harta, waktu, tenaga, duit itu dipakai untuk, enggak boleh untuk yang syirik menentang Allah itu enggak boleh. Tapi dipakai untuk Allah itu tadi. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua pembahasannya itu mengenai
Gini Pak ya. Rodok cerita, ini hadisnya rodok cerita. Sekali tempo Nabi itu bilang gini, ini jenengan yang nanti ikut memikir ya. Andai kata panjenengan itu mendengarkan langsung dari Nabi saat itu, kira-kira ada pertanyaan Pak dari apa yang saya baca nanti. Nabi bilang gini, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Hei para sahabat, kamu saya beritahu ya, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Kalau jenengan dengarkan langsung dari Nabi, ada pertanyaan kira-kira Pak? Apa pertanyaannya? Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Sahabat, ada orang masuk surga karena seekor lalat, ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Ada pertanyaan Mas? Gimana pertanyaannya Pak? Kok bisa kan begitu kan? Sahabat juga tanya begitu waktu itu Mas. Berarti kecerdasan sampean itu sama dengan kecerdasannya sahabat gitu. Itu di situ ya. Pertanyaannya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi kok gimana kok bisa terjadi? Nah, sebelum tak terangkan, saya tanya dulu balik ke jenengan. Yang masuk surga menurut pendapat kita orang apa ini Pak? Yang masuk surga orang apa? Ya jelas orang apa? Islam toh? Yang masuk neraka? Hadis dulu, hadis ini. Yang masuk neraka? Kalau saya menjawab orang kafir, saya boleh tanya lagi, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Halo? Tidak ada. Karena apa orang kafir masuk neraka? Menurut iman kita ya karena kafir. Iya. Loh Pak, bener tahu orang? Iya menurut ini. Jenengan misalkan ya, misalkan dikafir-kafir sama orang yang tidak Islam ya, lalu disesat-sesat, bahkan di apa namanya Pak? Didomba-domba. Ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Itu lain-lain kok keyakinannya. Tidak boleh kita mencampuri antar agama itu. Tapi kita mengelok-elok juga tidak boleh. Tidak boleh mengelok gitu ya. Tuhan mereka ya biarin aja. Kita juga tidak boleh diintervensi oleh mereka. Kan dalilnya ada itu. Apa? Lakum? Ya, ono apal kabeh itu Pak ya. Saya balik ke sini. Sahabat tadi tanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi gimana kok bisa terjadi? Itu kalau saya baca yang kecil-kecil ini Pak. Analisanya sahabat itu. Pikirannya sahabat, oh masuk surga ya mestinya karena sholat, karena puasa, karena majlis taklim, karena jamaah. Tapi ini karena lalat ya. Yang masuk neraka itu, naudzubillah min dzalik, karena nggak sholat, karena berzina, mencuri dan sebagainya itu. Tapi ini karena lalat. Disitulah Rasulullah menerangkan. Nah ini yang penting buat jenengan dan saya. Apa keterangannya? Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Nah, ringkasnya ada dua orang lewat Mas. Lewat di sebuah perkampungan, di sebuah masyarakat yang di situ itu ada berhala, ada tradisinya. Siapa saja orang yang lewat di situ harus mempersembahkan sesuatu apapun untuk berhala, bukan untuk Allah. Ini Nabi yang bilang gitu, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang lewat di satu tempat yang di situ ada keyakinan, ada berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Tidak satu pun orang boleh lewat begitu saja sebelum orang itu mempersembahkan untuk berhalanya tadi. Selain Allah maksudnya itu ya. Ya, faqalu li ahadihima. Kemudian masyarakat yang ada di tempat itu mengatakan kepada salah seorang di antara orang tadi, qarib. Ya, qalu qarib. Pak, sampean berkorbanlah untuk keyakinan kita di sini. Qala, orang itu jawab, laisa indi syai'un uqarribu.
saya nggak punya sesuatu yang paling apa, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya korbankan, yang bisa saya persembahkan. Terus oleh masyarakat itu diberi solusi, qorib walau dubaban, Pak, korban walaupun saya ekor lalat, wong syarat tok kok, supaya sampean boleh lewat terus. Ngerti maksud saya, Pak? Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fatakhalan nar. Orang ini mengikuti kehendaknya masyarakat tadi. Ala wong syarat tok. Kira-kira begitu bahasa Jawanya. Enggak apa-apalah berkorban lalat, yang penting selamat bisa terus ke sana. Tapi kata Nabi, endingnya orang ini masuk neraka. Fatakhalan nar. Orang ini masuk neraka. Tak tanya panjenengan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Mempersembahkan, mengorbankan sekecil-kecil, seremeh-remehnya untuk Allah apa bukan? Bukan. Kalau muslim tidak boleh. Karena ayatnya tadi jelas. Inna sholati, tadi apa Pak? Wa nusuki, terus wa mahyaya, wa mamati lillah, untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Loh, di situ maksudnya. Jadi kesalahannya orang itu mengikuti itu tadi yang ada di masyarakat. Sekarang itu variasi orang pertama. Sekarang orang kedua, temannya tadi, ya. Kemudian qalu lil akhar. Kemudian masyarakat setempat itu mengatakan kepada orang yang kedua, "Qorib, Pak, sampean berkorbanlah." Tapi orang ini ngerti bahwa ini berkorban bukan untuk Allah, tapi untuk keyakinan yang ada di situ, dipersembahkan untuk situ loh. Mohon maaf kalau ini bukan mengolok-olok ya. Kalau saya beri bahasanya yang vulgar, sesaji gitu loh Pak maksudnya. Ya. Benda, barang, makanan dibuang begitu saja, tetapi ini diyakini untuk yang ada di sini. Kalau enggak nanti bisa. Itu menabrak itu tadi gitu loh. Apa jawaban orang yang kedua tadi? Ma kuntu liuqarriba li syai'an dunallahi azza wa jalla. Ya saya mohon maaf saja, saya enggak mungkin mengorbankan sekecil apapun kalau tidak untuk Allah. Ini kan bukan toh. Nah, kelihatannya orang ini ngaji tauhid kok jenengan itu Pak ya. Apa endingnya orang ini? Ya, fadrabu unuqahu fadakhalal jannah. Ternyata orang ini, kata Rasulullah, gambarannya dipenggal lehernya, terus endingnya orang ini masuk surga. Sekarang saya tanya, jenengan kepengen kayak orang yang pertama apa kayak orang yang kedua? Orang kedua dipenggal tadi. Enak kayak orang kedua tapi tidak usah. Ini maksudnya Pak, gambarannya. Di dalam syarahnya kitab ini bukan hanya sekedar ilustrasinya kayak begitu berdasarkan hadis. Perjalanan orang hidup itu loh, panjenengan saya mulai zaman lahir nanti zaman kita sampai meninggalkan dunia. Apa yang dipakai? Untuk Allah apa bukan? Nah, makanya saya pernah itu Pak ya. Jangan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Masjidil Haram itu baca Al-Fatihah saja sampai direwangi nangis, Pak. Berhenti beberapa detik entah beberapa menit itu. Katanya, ayo sampai di ayat yang mana dia berhenti itu, Pak? Enggak, iya kan. Enak-enak ngaji tapi ngimami deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak bisa. Kayak ada apa hambatan di sini. Karena dia betul-betul paham, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta apa? Menyembah Allah itu dengan berbagai macam cara.
lesannya, tangannya, perbuatannya dipakai untuk menyembah Allah, ya. Rumahnya, duitnya, sehatnya, jabatannya, semuanya Pak, tidak ada yang tidak. Lalu dia nangis, bener gak saya ini gitu loh. Jangan-jangan goro sama Allah. Ya, kalau goro sama Allah nanti besok di akhirat lesan saya ini diapakan? Nah begitu. Ya, di Indonesia saja banyak imam-imam itu yang pas ngaji itu sampai direwangi apa? Nangis dengan, dan saya itu tidak nangis karena apa? Gak ngerti yang dimaksudnya apa maksudnya. Istiwawa. Nah, jadi ini Pak. Jadi jenengan dan saya itu dikunci pakai ayat itu. Oh, Ustaz, kalau begitu segala-galanya yang dimiliki, iya. Sudah saya beri contoh tadi. Segelas air ini saja bisa dipakai ibadah, dan segelas air ini saja naudzubillah min dzalik bisa dipakai untuk apa? Syirik. Ya itu tadi. Dengan segelas air lalu diapakan? Disembur. Itu ya, enggak boleh ya, jangan ya. Itu poin yang kedua. Makanya di dalam kitab ini diterangkan dalam hal berkaitan dengan sunnah Nabi. Nah ini agak beda tapi ada mirip dengan ini. Penyembelihan binatang itu ada berapa macam Pak? Yang menurut sunnahnya Nabi, yang panjenengan ketahui. 1, 2, 3, 4. Satu apa satu diantaranya? Saya ulangi, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh umat Islam mengikuti sunnah Nabi itu ada apa saja? Kalau kemis ketiga begini, siang tadi menyembelih binatang, kambing, lalu dipakai gulai karena ada pengajian, boleh Pak? Ya saya tidak menyuruh, tapi boleh kan? Kenapa Pak menyembelih kambing? Nanti ada pengajian, makan habis sisa, boleh kan? Saya tidak menyuruh. Itu sunnah apa bukan? Ada sunnahnya enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi yang kaitannya dengan menyembelih binatang yang bagian dari sunnah, satu, nanti kita lakukan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, Dzul. Namanya apa? Bahasa hadisnya udhiyah. Bahasa populernya di masyarakat apa? Kurban, untuk dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus diniatkan ke sana, enggak boleh yang lain-lain. Man lahu sa'ah wa lam yudhafi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Sindirannya Kanjeng Nabi, siapa yang sudah punya berkecukupan tapi dia tidak mau berkorban, ya jangan dekat sini. Dua apa Pak? Yang kedua. Yang tadi kurban katanya, udhiyah. Yang kedua, akikah. Ketika ada bayi lahir, lalu disunahkan untuk disembelihkan apa? Kambing. Itu sudah ngerti semuanya. Satunya apa satunya? Bukan nazar. Kalau nazar kan bisa ayam, bisa macam-macam. Ya. Orang haji tamattu di sana menyembelih apa? Kambing atau sapi atau unta. Namanya itu apa? Hukumnya beda-beda itu Pak. Orang menyebut dam tapi bahasa Qur'annya bukan dam. Apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. Al-hadyu. Hadyu, ya hadyu. Itu Qur'annya bilang hadyu, surat Al-Baqarah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Surat Al-Baqarah. Itu namanya hadyu, akikah, satunya dia apa? Udhiyah, atau bahasa populernya kurban. Wallahu a'lam. Ada tambahan lagi Pak. Risikonya orang yang mengorbankan tadi, menyembelih binatang bukan untuk Allah itu. Ada risikonya menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin.
Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini pernah diberitahu Nabi, ada Nabi pesan kepada saya tentang 4 hal. 1, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan niatnya untuk Allah. Tetapi kalau jenengan pelajari, menyembelih binatang bukan dalam arti mengalirkan darahnya binatang saja. Ya apa saja harus diproyeksikan untuk Allah. Tidak boleh untuk selain dari Allah itu tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang memaki-maki, melaknat orang tuanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah dawuh begini, anak terhadap orang tua, ada yang tanya, masa ada Nabi anak itu memaki-maki orang tuanya? Loh, tidak begitu kata Nabi. Ini seorang A memaki-maki orang tuanya seorang B, lalu seorang B membalas memaki-maki orang tuanya A. Itu sama dengan A memaki-maki siapa? Orang tuanya sendiri. Nah ini tidak tauhid, tapi ini adalah etika kita dalam pergaulan. Panjenengan dan saya ada kewajiban untuk berbaik-baik sama kedua orang tua. Kata Nabi, kalau anak itu sudah dewasa, sudah bisa mandiri, tapi orang tuanya masih sugeng, masih hidup, masih sehat, itu rugi kalau tidak dengan hidupnya orang tua tadi tidak menyebabkan anak itu masuk apa? Surga. Artinya apa? Ketika orang tuanya masih hidup, kesempatan dia untuk mencari dan meraih apa? Surga. Dengan cara berbaik-baik sama orang tua. Karena bedanya begini, Pak. Ya, saya juga punya orang tua, punya anak. Semua orang itu kan begitu. Ya, berantai dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu dan sebagainya. Kalau orang tua itu memberi ke anak, ada ukurannya, Pak? Ada batasannya? Oh, tidak ada. Tapi kalau anak ke orang tua memberi anak itu kan tidak dihitung-hitung, Pak ya. Kalau anak memberi sama orang tua, mau tak tanya, apa sampean pengalaman gitu. Inilah maka yang diwajibkan itu porsi yang besar itu anak sama orang tua. Masya Allah. Sampai andai kata, naudzubillah, orang tuanya itu mungkin agamanya berbeda sama anaknya, ada kewajiban tetap anak berbaik-baik, Pak. Iya. Sampai juga andai kata, naudzubillah, waktu anaknya masih kecil-kecil, nggak diopeni sama orang tuanya. Ya mohon maaf, ini bukan siapa-siapa ya. Tapi dengan perjalanannya waktu, bapak ibunya sudah sepuh, misalnya begitu ya, anaknya sukses, saya kita balas gak tahu apa ini, gak boleh, Pak. Nah, inilah etika dan akhlak di dalam Islam itu hubungan antara anak sama orang tua. Mudah-mudahan putra putrinya panjenengan, anak saya dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Jam sekian ini aja Mas, hari ini jam sekian. Ketika orang tua kita sudah meninggal, tidak tahu anak saya ini jam sekian di mana itu. Ternyata di masjid ngaji semuanya, Pak. Sambil mohon sama Allah, ya Allah orang tua saya sudah wafat, berikan rahmat kepada mereka, jauhkan mereka dari azab-Mu. Boleh, Pak? Boleh. Masukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah, masukkan dalam surga-Mu ya Allah. Besok di hari akhirat mudah-mudahan mendapatkan, kita semuanya mendapatkan syafaatnya siapa? Rasul. Nah, itu pentingnya orang taklim itu. Waktunya enggak panjang, tapi secara imani, secara nilai pahala itu bisa lebih banyak, ya. Sudah 2 tadi. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdits. Di sini diterjemahkan orang yang dilaknat Allah itu yang ketiga. Kalau yang pertama tadi menyembelih binatang bukan untuk Allah. Yang kedua adalah orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Yang ketiga awam muhdits, melindungi orang yang salah. Ini loh Islam itu, Pak. Orang salah itu memang harus dihukum, tidak boleh ya pilah-pilih itu ya. Ini bukan menyindir siapa-siapa. Itu Islam mengajarkan begitu. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan walaupun yang berbuat salah itu adalah keluargamu sendiri, orang tuamu sendiri. Memang berat, Pak, tapi itu harus dilakukan ya.
Di mana saya pernah cerita ada, tapi ini bukan siapa-siapa. Pidatonya jenderal polisi diangkat sebagai kepala kepolisian di satu negara itu. Di sini mungkin Pak ya. Sudah. Apa tidak sebaiknya sudah Pak Ustadz tapi lupa apa enggak begitu aja? Sudah ya. Boleh saya ulangi Pak? Boleh. Ini bukan siapa-siapa dan bukan negara mana-mana. Karangan saya sendiri Pak ya. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat sebagai kepala kepolisian di satu negara. Begitu dia dilantik hari pertama, itu pidato pelantikannya mengatakan begini, saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Benar Pak? Maksudnya apa itu? Menggunakan jabatan, kesempatan itu untuk mencari apa? Surga. Caranya harus apa? Jujur. Nah ini sesuai dengan hadis ini. Ada terusnya Pak. Dan saya kepala kepolisian di negara ini, kalau saya tidak bisa jujur dan saya tidak bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat dan preman-preman. Oh, gitu ya Pak. Kalau sampean punya kepala kepolisian yang visi misinya begitu, ganteng nggak kira-kira? Tapi ini karangan saya sendiri Pak, jangan cerita-cerita orang ya. Ya. Bayangkan kalau semua institusi, unit institusi di semua negara itu bilang gitu visi misinya. Karena konsep di Quran itu ada baldatun. Nah itu akan terwujud kalau semua komponen di dalam institusi negara itu begitu. Nah saya mengembangkan dari hadis yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi orangnya apa? Berbuat salah. Tidak boleh itu Pak. Harus ditegakkan hukum. Ya begitu. Jangan pilih kasih. Istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu ya. Yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Manarul ardi itu batas patok tanah. Ini Nabi dari mana yang bisa bilang gini Pak? Hakikatnya tanah zaman sekarang, zaman dulu, arealnya dunia itu sama saja Pak. Mungkin saat itu juga ada batas-batas negara, tapi tidak seketat sekarang kan. Waktu Nabi dawuh begini itu. Bahkan mungkin batas kepemilikan antara seorang A dan seorang B itu sudah ada, tapi tidak seketat sekarang. Sekarang saya tanya, apakah Rasulullah dawuh begini waktu itu sudah ada BPN? Apa BPN Pak? Badan Pertanahan yang ngurusi tanah-tanah sudah ada enggak Pak? Yang mengeluarkan sertifikat tanah itu loh, belum ada kan? Nabi sudah terlebih dahulu bilang gitu. Loh gitu loh Pak. Makanya di luar konteks tauhid ini, kalau orang yang tidak beragama Islam itu mau jujur, membuka pikirannya, membuka hatinya, menelusuri, menelisik ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Nabi dibaca benar, itu bisa ada terenyuh Pak. Ini dari mana Muhammad kok bisa ngomong gini-gini? Dunianya masih gelap waktu itu. Maka tidak sedikit para ilmuwan kemudian masuk agama apa? Islam. Ini baru konsep hubungan dengan orang ini. Padahal ini tidak fokus. Fokusnya hadis ini bukan masalah pertanahan, bukan masalah menegakkan hukum keadilan, enggak. Tapi hadis ini fokusnya yang pertama itu tadi apa? Menyembelih binatang bukan untuk siapa tadi Pak? Allah. Lah inilah yang dibahas dalam bab ini supaya umat Islam itu semuanya memproyeksikan semua yang apa dimiliki itu dipakai untuk Allah. Terakhir, ada yang tanya Pak? Biasanya nggak ada yang tanya biasanya itu. Nanti bab berikutnya itu gini Pak. Ya menarik juga menurut saya itu ya. La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah.
tidak boleh menyembelih binatang di satu tempat. Ini tempatnya Pak yang dipersoalkan. Yang tempat itu sering dipakai untuk orang-orang yang bukan muslim. Itu apa? Tasbihun lil kufar, menyerupai orang kafir. Ada keterangannya panjang, mudah-mudahan tidak salah paham. Binatangnya binatang halal yang mau disembelih. Dibeli dari duit yang halal. Ya. Menyembelihnya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan untuk makan-makan. Tapi tempat menyembelihnya cari-cari tempat. Loh, gitu loh. Itu aja ada hukumnya itu di tauhid. Misalkan orangnya daerah sepanjang rumah saya misalkan ya, atau Sidoarjo ya. Mau tak sebut rumput enggak enak, nanti dikiranya jenengan enggak enak ya. Sepanjang aja. Tapi menyembelih kambing di sana loh Pak, ke Malang, kemana? Kemana Pak? Jenengan kok boleh langsung konsentrasinya gunung kali. Terus setelah dikuliti semua bawa ke sini. Ya kambing kan halal, dibeli dari duit yang halal. Nyembelihnya baca bismillah, tapi tempatnya kok cari ke sana. Loh itu ada hukumnya begitu itu. Boleh apa enggak? Masya Allah, ternyata makna la ilaha illallah itu bukan sekedar dilafalkan, la ilaha illallah bukan sekedar ditulis. Dan kalimat itulah yang nanti di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana pelaksanaannya? Kapan hari sudah saya terangkan, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Jangan insya Allah Pak. Ustaz katanya kalau yang masih besok itu insya Allah, itu kan rupanya manusia yang ngomong gitu. Besok saya mau ke mampir ya, insya Allah, itu begitu. Tapi ini Nabi yang bilang. Jadi kalau jangan ditanya, Ustaz, ini temenan tak orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya sepanjang hidupnya tidak syirik itu mati masuk surga? Iya, insya Allah. Oh jangan insya Allah, berarti nggak percaya sama Nabi sampean. Pasti. Nah, dosa-dosa yang lain. Nah di kitab yang lain, naudzubillah min dzalik, ketika ada salah dosa yang kecil-kecil, asal yang paling pokok akidahnya itu baik, maka orang itu diampuni. Proses pengampunannya gimana? Dibawa ke masjid, jenazah itu didoakan banyak orang. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang sak masjid gitu semuanya. Nanti di makam didoakan lagi itu. Nah itu menurut Syekh Jamil Zainu berdasarkan hadis yang sahih, dosa-dosa yang kecil-kecil itu bisa diapakan? Diampuni. Kecuali apa? Syirik. Karena syirik itu langsung menyentuh Allah. Cuma saya sering tanya jamaah gini, kenapa sih Pak dosa syirik itu kok dosa paling besar? Jawabannya karena menyekutukan Allah. Dibalik, mengapa sih menyekutukan Allah kok dosa yang paling besar? Karena syirik. Nah, kan bulat berarti kan. Ya karena menyangkut haknya Allah itu tadi. Nah saya senang kalau membahas tauhid itu, karena yang saya pelajari sejak dulu itu ya tauhid itu. Tapi ini hanya menjelaskan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak nggih? Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga, saya dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.